Pasti kebanyakan dari kalian taunya Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun aja. Ternyata jawaban ini salah menurut sejarawan Indonesia bernama Dr. Sri Margana dari Universitas Gadjah Mada. Jadi menurut Dr. Sri Margana, arti penjajahan sebenarnya adalah ketika negara Hindia Belanda membuat koloni Belanda di Indonesia. Nah, jadi pada tahun 1800 VOC itu dinyatakan bangkrut. Aset-asetnya juga diambil oleh pemerintahan Belanda. Serta hutang-hutang yang dialami oleh VOC itu juga ditanggung oleh pemerintahan Belanda. Jadi bisa kita simpulin kalau Belanda itu hanya menjajah Indonesia selama 142 tahun aja. Dari tahun 1800 hingga 1942. Tapi di sela-sela itu Prancis datang di tahun 1800 sampai 1811 buat ngejajah Indonesia. Terus habis itu juga Inggris datang. Dan kalau dipikir-pikir lagi, Aceh itu baru dijajah oleh Belanda pada tahun 1912. Terus Bali juga dijajahnya baru tahun 1907. Jadi sebenarnya Belanda itu nggak ngejajah Indonesia secara utuh ya. Gue jadi punya pertanyaan buat kalian. Apakah Belanda dengan senang hati meninggalkan Ibu Pertiwi setelah sekian lamanya? Dan apakah kalian tahu peristiwa bela negara dan Trikora? Si bandel Company Belanda. Beneran deh, nggak ada kapok-kapoknya si Company Belanda ini. Mereka berusaha untuk menjajah kita lagi. Padahal kita udah merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, si Possessive Company Belanda ini mulai keluarin jurus pertamanya, yaitu melalui operasi produk atau yang biasa kita kenal dengan nama agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama ini dimulai pada 21 Juli sampai 5 Agustus pada tahun 1947, yang dimana mereka menjalankan operasi ini bertujuan untuk menguasai Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, sebenarnya Belanda ini udah nyoba nguasain Indonesia lagi pada saat peperangan di Surabaya dengan bantuan tentara Inggris. Nah, di sini ada kisah heroik dari pahlawan kita, yaitu Bung Tomo saat melawan pasukan Inggris. Untuk kelanjutan ceritanya, kalian bisa nonton di video kita yang membahas tentang Hari Pahlawan. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke agresi militer Belanda yang pertama. Bukan gara-gara Belanda itu cinta banget sama Indonesia sampai-sampai mereka balik lagi ke Indonesia, tapi karena Belanda mengalami ekonomi yang sangat lesu akibat Perang Dunia Kedua. Itu sebabnya kenapa Belanda mati-matian untuk mau nguasain Indonesia, karena sumber daya alam kita yang sangat melimpah. Nah, yang datang ke Indonesia pada tanggal 15 September 1945 kali ini bukan VOC lagi, tapi NICA, yaitu Nederland Indisch Civile Administration, atau yang gampangnya kita sebut pemerintahan sipil Belanda. Nah, si Van Mook ini datang ke Indonesia atas perintah dari si Ratu Wilhelmina yang berpidato untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa Indonesia dan Belanda akan membentuk sebuah persemakmuran. Tapi udah jelas dong rakyat Indonesia akan menolak pidato itu, karena ya Indonesia udah merdeka, ya gak sih? Dan situasinya pun mulai memanas karena penolakan dari rakyat Indonesia, alias hot panas. Nah, pada 15 Juli 1947, si Van Mook ini nih berulah lagi. Mereka bilang ke pasukan Indonesia untuk menjauh sekitar 10 km jauhnya dari garis demarkasi, yaitu garis gencatan senjata. Nah, ultimatum ini tentu aja nggak ditanggepin sama rakyat Indonesia untuk kedua kalinya. Ya, jadi ditolak aja gitu mentah-mentah. Company Belanda datang sini. Gue gibeng lu.
Karena hal itu, Belanda jadi sakit hati nih. 5 hari kemudian, Belanda menyatakan lewat siaran radio kalau Belanda tidak terikat lagi dalam perjanjian Linggarjati. Nah, untuk yang belum tahu perjanjiannya Linggarjati itu apaan? Ini dia isinya. Yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia itu meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu yang kedua, Belanda akan meninggalkan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949 nih. Dan yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang dimana Republik Indonesia adalah salah satu negaranya. Yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai presidennya. Nah, balik lagi nih ke agresi militer Belanda pertama. Setelah Van Mook menyiarkan hal tersebut, nah si Belanda ini langsung satset nyerang Indonesia. Dan pada saat itu juga Indonesia langsung melaporkan kejadian ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat sebagai PBB. Nah, PBB langsung mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Nah, Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk memberhentikan aksinya. Nah, Belanda pun akhirnya menerima resolusi tersebut dan akhirnya menghentikan agresi militernya pada 5 Agustus 1947 nih. Company datang lagi. Astagfirullahaladzim, bener-bener badar banget dah ini si Company. Dia datang lagi, bener dah gila. Ini si Company datang lagi, udah gagal di agresi militer pertama. Dia datang lagi dengan agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Dan sekarang nama operasinya adalah Operasi Gagak. Nah, operasi Gagak ini berawal dari serangan Belanda ke Yogyakarta, yang pada waktu itu Yogyakarta merupakan ibu kota negara Indonesia sekaligus pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera juga. Nah, tujuan agresi militer Belanda kedua ini adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia agar Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Dan terus apalagi selanjutnya yang terjadi? Ya kalian tahu, sumber daya alam kita yang kaya ini ya diambil alih juga oleh Belanda. Itu tujuannya. Nah, tapi sebelum bisa menguasai Yogyakarta, Belanda itu menyerang Bandara Manguwo terlebih dahulu dengan melakukan pengeboman dengan 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kitty Hawk. Nah, nggak hanya itu aja, Belanda juga menurunkan pasukan elitnya, yaitu KST. Nah, KST itu singkatan dari Korps Speciale Troepen. Nah, pasukan KST ini dipimpin oleh Kapten Eickhout. Setelah mendapat kabar dari pesawat pengebom bahwa Bandara Manguwo ini udah lumpuh, langsung deh tuh terjun si pasukan KST ini di bandara tersebut. Seiring penyerangan di Bandara Manguwo, Wakil Tinggi Mahkota Belanda yaitu Dr. Bell, dia berpidato di saluran radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada perjanjian Renville. Penyerbuan terhadap wilayah-wilayah Republik Indonesia di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan serangan terhadap ibu kota kita pada waktu itu di Yogyakarta menandakan bahwa agresi militer Belanda kedua itu sudah dimulai. Belanda konsisten menamakan aksi tersebut dengan nama agresi militer karena Belanda menilai hal tersebut sebagai aksi polisional. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksi polisional adalah aksi militer setempat yang dilakukan oleh tentara pemerintah tanpa pernyataan perang terhadap orang yang melanggar ketertiban dan keamanan nasional. Lanjut lagi nih, seluruh pasukan elit KST sebanyak 432 orang telah mendarat di Bandara Manguwo. Seluruh kekuatan tempur Grup M sebanyak 2.600 pasukan termasuk 2 batalion dan Brigade T sebanyak 1.900 pasukan dengan
dengan alat-alat senjata beratnya juga sudah kumpul di Bandara Manguwo. Nah, pasukan sebanyak ini dipimpin oleh Kolonel DRA Van Langen dan langsung mereka bergerak menuju Yogyakarta. Yogyakarta udah dihujanin bom-bom oleh pesawat-pesawat Belanda nih. Senasib dengan Bandara Manguwo, ketika Yogyakarta sudah lumpuh, pasukan KST pun diterjunkan ke situ. Nah, terus apa yang dilakuin oleh daerah-daerah lain? Kok ibu kotanya lagi diserang oleh Belanda, diem aja gitu. Nah, ternyata daerah-daerah Jawa lain itu udah pada tahu, terutama di Jawa Timur ya, udah pada tahu, udah pada dapat laporan kalau pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda itu melakukan penyerangan. Mendengar hal tersebut, Panglima Besar Sudirman segera mengeluarkan perintah kilat melalui siaran radio. Panglima Besar Sudirman sedang sakit pada waktu itu saat dia melaporkan kejadiannya kepada Presiden Soekarno. Panglima Sudirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Surya Dharma, dan Dr. Suwondo, yaitu dokter pribadinya Panglima Sudirman. Karena merasa tidak diundang, akhirnya Panglima Sudirman beserta pengikutnya itu menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada Republik Indonesia, akhirnya pemerintahan Indonesia tetap tinggal di ibu kota. Nah, singkat cerita, sesuai apa yang telah dibuat oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan akan dibentuk di Pulau Sumatera. Presiden dan Wakil Presiden mengirim surat kawat kepada Syarifuddin Prawira Negara untuk segera membentuk satu kabinet dan mengambil alih pemerintahan pusat. Pemerintahan Syarifuddin Prawira Negara ini akan dikenal sebagai pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PDRI. Soekarno membuat surat kepada Dubes RI di New Delhi, yaitu Sudarsono, dan Menteri Keuangan A.A. Maramis, dan staf RI LN Palar di New Delhi untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Nah, Exile Government adalah pemerintahan secara resmi yang karena suatu alasan tertentu tidak bisa menggunakan kekuatan legalnya. PDRI tidak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk wilayah militer di Sumatera, yaitu di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Nggak hanya di Sumatera aja, perlawanan kepada Belanda juga dibentuk di berbagai wilayah di Jawa. Serangan Belanda ini justru mendapat kecaman dari dunia internasional dan PBB mendesak Belanda untuk segera menghentikan agresi militernya dan segera kembali memenuhi perjanjian Renville. Setelah kecaman tersebut, Belanda pun akhirnya membebaskan Presiden kita Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta pada tanggal 6 Juli 1949 nih. Dan akhirnya pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Si company masih nggak kapok. Nah, kali ini Belanda ingin menjadikan Irian Barat itu menjadi negara bonekanya. Sedangkan Bung Karno dengan operasi Trikoranya ingin membebaskan Irian Barat dari tangan si company. Nah, masalah Irian Barat ini dimulai saat konferensi meja bundar atau kita kenal sebagai KMB yang terjadi di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949 yang terkait atas kedaulatan Indonesia yang diakui oleh kerajaan Belanda. Masih ada satu hal penting yang belum disepakati di KMB ini, yaitu tentang statusnya Irian Barat. Baik Indonesia maupun Belanda tetap ngerasa mempunyai kekuasaan yang
lebih terhadap wilayah Irian Barat ini. Dikutip dari Amarula Octavian dalam bukunya yang berjudul Militer dan Globalisasi pada tahun 2012, nah KMB ini nggak menemukan titik terang sama sekali untuk masalah Irian Barat. Karena tidak menemukan titik terang sama sekali, akhirnya konferensi ini memutuskan untuk membahas masalah Irian Barat itu di tahun ke depan. Ya tapi dua negara ini kayak ogah-ogahan, kayak buaya aja gitu. Harusnya tahun depan, sampai 12 tahun mendatang itu nggak dibahas sama sekali tentang siapa yang memiliki wilayah Irian Barat ini. Usut punya usut, ternyata ketahuan kalau Belanda itu ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara bonekanya. Dikutip dari Patrick Matanasi dalam Sejarah Trikora dan Ambisi Soekarno Kuasai Irian Barat, ketahuan nih kalau pada Februari 1961 ternyata Belanda telah membentuk parlemen di Irian Barat. Lalu pada 19 Oktober 1961 Belanda telah membuat Komite Nasional Papua. Gak hanya itu aja, kekuatan militer pun dibangun juga di daerah Papua. Departemen Penerangan RI telah merilis buku berjudul Irian Barat Daerah Kita pada tahun 1962, yang dimana di situ ada bukti kalau Belanda pernah mengadakan pameran bendera atau Vlaggentoon yang disertai dengan kapal-kapal perang pada tanggal 4 April 1960. Duh gila bener deh nih, si company Belanda ini udah terang-terangan dia ngebangun parlemen, dia ngebangun kekuatan militer juga. Aduh dia nggak tahu lawannya siapa. Nah kita nih anak Indonesia, dia nggak tahu kata Soekarno kan, berikan aku Semeru maka akan kucabut orang tua dari akarnya. Maksudnya nih, berikan aku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Melihat hal ini, Soekarno dan pejabat tinggi pemerintahan Indonesia nggak tinggal diem aja nih. Pada 6 Maret 1961, pemerintahan Indonesia membuat tentara Korps ke-1 yang dikomandoi oleh, tahu gak kalian oleh siapa? Nggak tahu kan? Oke lanjut aja ya. Musyrik. Lanjut. Nah, nama kesatuan ini mengalami beberapa kali perubahan yang tadinya dari Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduat menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Nah, pada tanggal 11 Desember 1961, pemerintahan kita juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional atau yang kita sebut Departan. Menurut buku sejarah TNI AD pada 1945 sampai 1973, peranan TNI AD dalam mempertahankan NKRI pada 1979, 3 hari setelah itu ada sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi atau KOTI yang dipimpin langsung oleh presiden pertama kita yaitu Bung Karno. Pada tanggal 19 Desember 1961, Bung Karno melalui pidatonya mengutarakan secara resmi apa yang dimaksud oleh Operasi Trikora. Manggil Martowijoyo melalui buku tentang kesaksian Bung Karno, menggambarkan peristiwa saat Bung Karno berpidato di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Dia menggambarkan rapat raksasa ini dihadiri oleh ratusan ribu penduduk di Yogyakarta, sehingga alun-alun di bagian utara itu seperti lautan manusia. Jadi banyak banget yang datang pada saat Bung Karno berpidato di Jogja. Pagi hari pukul 9 pagi, Bung Karno mengutarakan lewat pidatonya apa itu Operasi Trikora untuk menggagalkan pembentukan negara boneka yang dilakukan oleh si company Belanda. Nah, isi Trikora yang disampaikan oleh Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagalkan negara boneka Papua. Yang kedua,
kibarkan sangsaka merah putih di Papua. Yang ketiga, siapkan diri untuk mobilisasi umum. Pada 2 Januari 1962, Bung Karno akhirnya membentuk pasukan Komando Mandala atau Koala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Nah, sebenarnya nih, Indonesia udah berusaha untuk minta bantuan ke negara lain. Pada waktu itu, Indonesia udah minta bantuan ke negara Amerika Serikat, tapi usahanya gagal. Amerika Serikat menolak hal tersebut. Banyak yang memperkirakan bahwa Amerika Serikat kenapa menolak itu karena Belanda itu bagian dari NATO. Nah, Belanda ini penting jadi sekutunya Amerika Serikat karena demi melawan USSR dan Pakta Warsawa. Ya, intinya mereka main geng-gengan lah. Nah, tapi akhir tahun 1960 Indonesia akhirnya berputar haluan meminta bantuan dari Uni Soviet. Nah, Jenderal A.H. Nasution pergi ke Moskow untuk mengadakan negosiasi dengan pemerintahan Uni Soviet. Hasilnya kedua belah pihak membuat perjanjian jual beli senjata yang bernilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan pembayaran jangka panjang. Alhasil Indonesia ngutang sampai sekarang. Ya, pembelian yang dilakukan Indonesia ini tentunya untuk memperkuat tentara Indonesia, apalagi kalau perang abis-abisan sama company Belanda, seperti membeli pesawat-pesawat baru, memperbaiki bandara, dan pasukan udara yang rusak. Nah, setelah pembelian tersebut, TNI mengakui bahwa NKRI ini mempunyai pasukan yang sangat kuat di belahan bumi selatan. Dalam melancarkan aksi Trikora ini, salah satu yang dikenal adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Nah, kapal ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada 5 Oktober 1961. Nah, menurut Ahmad Taufikur Rahman dalam bukunya Kepemimpinan Maritim pada tahun 2019, kapal penjelajah KRI Irian 201 ini dilengkapi oleh berbagai fasilitas senjata seperti rudal, torpedo, dan bom ledak jarak jauh. Buku Laksamana Ken Menjaga Laut Indonesia pada tahun 2014 yang ditulis oleh Bernard Ken Sondag dan teman-temannya menjelaskan bahwa ketika itu Indonesia mempunyai 12 kapal fregat, 12 kapal selam, 22 kapal torpedo dan peluru yang terkendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Atas saran Amerika Serikat, Indonesia diminta untuk menentukan wilayah Irian Barat dengan Belanda itu lewat jalur diplomasi. Amerika Serikat siap menjadi penengah dan menyiapkan tempat netral untuk membahas permasalahan tersebut. Indonesia dan Belanda akhirnya bertemu lagi di satu meja yang sama atas desakan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. Delegasi RI dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda dipimpin oleh Dr. Herman van Rooyen. Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunke menjadi penengahnya. Selama proses pengalihan, wilayah Papua ini diawasi oleh UNTEA yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, dengan kesepakatan New York ini, Belanda juga harus meninggalkan wilayah Papua. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan untuk tinggal di Papua, tapi dengan pengawasan dari UNTEA. Nah, hingga akhirnya pada 1 Oktober 1962, akhirnya Belanda itu menyerahkan otoritas administrasinya kepada UNTEA. Nah, tanggal 31 Desember 1962, akhirnya secara resmi Belanda menurunkan benderanya dan diganti dengan sangsaka merah putih, menandakan bahwa Indonesia telah menguasai wilayah Irian, tapi tetap diawasi oleh UNTEA.
Dan hal ini sekaligus menjadi penutup intervensi dari negara kincir angin. Apakah kalian tahu di tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Trikora dan Hari Bela Negara loh. Nah, kalau Hari Trikora sudah jelas emang ada perintahnya dari Bung Karno dan ada kejadiannya. Tapi Hari Bela Negara tuh apa sih? Hari Bela Negara itu diciptakan untuk memperingati perjuangan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Tentu aja itu terjadi pada saat agresi militer kedua. Kita sempat punya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Nah, gimana menurut kalian video kali ini yang ngebahas tentang Trikora dan Bela Negara? Dan jika kalian mempunyai informasi-informasi tambahan, silakan komentar di bawah ya. Dan jika kalian mempunyai saran atau topik-topik menarik lainnya yang ingin kita bahas di sini, komentar juga di bawah. Oke, nama gue Adam. I'm signing out and peace.